Kasus yang melibatkan petinggi polisi Verdi Sambo itu masih terus bergulir. Awalnya kita tahu ada rekayasa seolah-olah terjadi tembak-menembak, dan belakangan ternyata nggak begitu ceritanya. Semua kita sudah tahu bagaimana cerita kasus itu seperti apa yang diungkapkan oleh sumber-sumber resmi. Ketika ada proses rekayasa, publik langsung memberikan statement, memberikan opini. Kenapa? Karena proses rekayasa itu tidak bersesuaian dengan logika publik. Atas desakan publik, lalu kemudian pelan-pelan kasus ini mulai terbuka dan pada akhirnya seperti sekarang ini. Verdi Sambo sendiri sudah mengakui, seperti yang kita baca di media-media, beberapa orang yang terlibat juga sudah mulai diproses, baik diproses secara pidana maupun diproses karena pelanggaran kode etik. Tapi yang menarik, gue lihat, kasus ini ternyata bisa dijadikan atau bisa dianggap sebagai badai untuk institusi kepolisian. Institusi yang memang menjadi penting di Indonesia. Karena lo bayangin kalau Indonesia tanpa polisi bisa babak belur. Persoalannya, badai ini demikian tinggi dan menggulung, pada akhirnya bikin institusi ini jadi serba salah. Kita setuju bahwa kasus ini harus diselesaikan sampai tuntas agar tingkat kepercayaan publik tumbuh di kepolisian. Karena institusi sebesar polisi yang punya wewenang secara hukum untuk menangani kejahatan, yang punya wewenang secara hukum untuk bertindak, yang punya wewenang secara hukum untuk menangkap orang, harus memiliki tingkat kepercayaan yang maksimal. Masalahnya, di tengah badai yang luar biasa ini, ada kelompok-kelompok yang mencoba mencari manfaat dari sini. Jadi, di tengah kasus ini, ada goncangan, ada kelompok-kelompok yang ingin menunggangi kasus ini untuk kepentingan kelompoknya sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Penunggangannya macam-macam. Kita tahu polisi adalah lembaga yang misalnya paling gercep nangkepin teroris. Kita tahu polisi adalah lembaga yang juga gercep menangkapi para bandar narkoba, menangkapi para penjahat. Tentu, kalau lembaga ini kehilangan kepercayaan publik, siapa yang tepuk tangan? Yang tepuk tangan adalah orang-orang yang biasanya berhadapan dengan kepolisian. Oke, misalnya orang-orang kriminal biasa nggak akan berpikir se-complicated itu untuk mendegradasi nama baik lembaga. Tapi lo bayangin ada kelompok yang memang ingin membuat sebuah perubahan ideologi bangsa. Lo bayangin ada kelompok yang ingin merusak persatuan kita. Dan selama ini kerja mereka dihalangi oleh polisi. Nah, kelompok ini berkepentingan tuh dari luar untuk terus-menerus mendegradasi kepercayaan kita kepada institusi kepolisian. Kalau kita nggak sadar dan termakan arus ini, ujung-ujungnya adalah kita akhirnya tidak mempercayai total seluruh lembaga itu. Kalau kepercayaan kita turun dan akhirnya institusi ini jadi serba salah bergerak, kan juga akan merugikan kita. Itu yang kelompok pertama. Kelompok kedua, mungkin saja dalam konteks kasus ini karena melibatkan beberapa orang yang ada di internal, kan bisa terjadi political di kantor, terjadi politik internal, sehingga kalau penanganannya tidak hati-hati, bisa terjadi loh demoralisasi terhadap polisi-polisi itu, sehingga kemudian demoralisasi ini akan menurunkan tingkat semangat mereka untuk menangani ribuan kasus lainnya. Gue sih ingin mengatakan begini, iya,
ini ada kasus yang terjadi dan menghebohkan publik. Kasus kriminal sampai ada korbannya. Korbannya maupun tersangkanya adalah anggota kepolisian. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam tafsir dan latar belakang. Monggo. Tetapi harus diingat, kasus ini satu di antara ribuan kasus lainnya yang juga lagi ditangani oleh sebuah institusi kepolisian. Sehingga menurut gua, kalau seandainya kasus ini bisa dilokalisir dalam artian ya diselesaikan sebagaimana kasus-kasus yang lainnya, bukan malah dijadikan sebagai tunggangan untuk terus memperlebar dan pada akhirnya menyurutkan atau menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi. Jadi coba kita lihat misalnya ini adalah satu kasus di antara ribuan kasus yang lainnya. Dan kita berharap polisi fokus pada kasus ini. Selesaikan, bawa ke meja hijau, biarkan pengadilan yang memutuskan, dan kemudian tingkat kepercayaan kita bisa kembali normal. Atau tingkat kepercayaan kita pada institusi ini kembali meningkat. Sebab kalau institusi sepenting dan sebesar polisi ini, tingkat kepercayaan kita menurun, gue nggak ngebayangin dampaknya bagi bangsa Indonesia. Macem-macem. Dan yang bersorak siapa? Yang bersorak adalah orang-orang yang memang punya tujuan dan tujuannya selama ini dihalangi oleh para penegak hukum tersebut. Jadi, gue berpikirnya memang agak sedikit simplistis. Gua menganggap ini adalah satu kasus di antara ribuan kasus yang lainnya. Kasus ini penting, iya. Juga ribuan kasus yang lainnya sama pentingnya. Oleh karena itu, selesaikan kasus ini tanpa harus melupakan ribuan kasus lainnya yang juga penting untuk ditangani kepolisian. Untuk menyelesaikan ribuan kasus yang lainnya, maka di internal polisi, polisinya sendiri harus punya kepercayaan diri untuk bertindak secara benar, untuk melangkah secara benar. Mungkin orang-orang yang terlibat dalam kasus Sambo ia diproses dengan baik, tentu saja dengan langkah yang lebih bijak, yang lebih hati-hati. Mungkin saja orang yang terlibat secara langsung perlu diproses baik proses pidana maupun proses etik. Tetapi tentu saja jangan sampai kasus ini sekali lagi dijadikan tunggangan untuk kepentingan-kepentingan internal. Ada orang mau ngincer jabatan sehingga kemudian kasus ini terus dimainkan agar melebar dan pada akhirnya lewat kasus ini sampai pada jabatan itu. Itu akan membuat institusi jadi nggak sehat. Sebaiknya sehatkan institusi dengan cara lokalisir kasusnya, selesaikan, cepat-cepat dituntaskan, bawa ke meja hijau, dan kemudian seluruh anggota Polri bekerja sebagaimana biasa untuk menyelesaikan ribuan kasus-kasus lainnya yang memang menjadi tanggung jawabnya. Artinya apa? Ya artinya ya jangan sampai tugas utamanya keleleran, hanya fokus pada satu hal ini saja dan kakinya gamang untuk melangkah. Saya dan kita semua sebagai masyarakat butuh institusi Polri yang baik, butuh institusi kepolisian yang punya tingkat kepercayaan masyarakat. Karena apa? Karena mau tidak mau, kalau ada apa-apa ya kita ngadunya ke polisi. Ada kejadian kecelakaan kita ngadu ke polisi. Ada kemalingan kita ngadu ke polisi. Bayangkan kalau kemudian kita nggak percaya sama institusi ini. Jadi apa? Hidup kita akan kacau. Jadi saya berharap jangan sampai kita semua berlarut-larut sama satu kasus, melupakan kasus-kasus lainnya yang juga amat sangat penting agar hidup kita bisa jalan normal dan beradab.
Sekali lagi, kita membutuhkan institusi yang bersih, kita membutuhkan institusi yang percaya diri, kita membutuhkan institusi yang bisa bekerja untuk meningkatkan kenyamanan kita sebagai masyarakat. Bukan yang melulu terlibat dalam kegamangan. Lokalisir kasus ini, fokus menyelesaikan kasus ini tanpa harus melebar kemana-mana sehingga itu membuka ruang orang-orang yang berkepentingan untuk merusak nama baik institusi. Gue Eka Guntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.